Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi kitab darain. Babu marfu'atil asma'i. Hadza babu marfu'atil asma'i. Ini bab tentang isim-isim yang dirofakkan. Marfu itu hukum. Isim yang kena hukum marfu nanti ada yang akhirnya harus berbaris dhamma. Ada yang alamat dia kena hukum marfu ada alif. Ada yang pakai waw, tandanya dia kena hukum marfu. Al marfu'atu sab'atun. Isim yang dirofakkan yang kena hukum marfu ada 7. Pertama al-fa'ilu, wahia al-fa'il. Fa'il. Yang kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul, objek yang enggak disebut fa'ilnya, pelakunya, pelaku pekerjaannya. Nanti kalimatnya dalam bentuk kalimat pasif. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Mubtada dan khabar. Mubtada itu yang mengawali kalimat. Khabar yang menerangkan kata yang mengawali kalimat. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudaranya. Karena ini fi'il sebenarnya. Kalau fi'il kan ada fa'il harusnya. Ada kerjaan, ada yang ngerjain. Kalau kana lain. Karena bukan fa'il disebutnya, tapi isim. Sesudahnya isim ada khobar. Nah isimnya kana itu marfu kena hukumnya. Wa khabaru inna wa akhwatiha. Khobar inna dan saudaranya. Inna sama kayak kana. Sesudahnya isim dan khobar. Nah khobarnya inna yang kena hukum marfu. Wattabi'u lil marfu'i. Dan isim yang mengikuti isim yang kena hukum marfu. Warbatu asya'ah. Yang kayak begini ada 4. Pertama an-na'tu, na'at sifat. Sifat yang menyifati mausuf, isim yang disifati. Na'at yang menyifati man'ut. Na'at ikutin man'ut kalau man'ut. Man'utnya marfu maka na'atin termarfu. Wal atfu atau maktufnya ntar yang ngikutin maktuf alaih. Ada kata sambung, nah kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Nah kata yang sesudahnya itu ngikutin kata yang sebelumnya. Nanti penjelasannya. Wa taukidu, kata yang menjelaskan kalimat, makna kalimat, memperjelas makna kalimat, memperkuat makna kalimat. Wal badalu, badal, kata yang menjelaskan kata sebelumnya. Kita masuk babul fa'il. Kita baca matannya doang. Ada babul fa'ili. Ini bab tentang fa'il. Subjek. Tahu subjek? Tahu nggak subjek? Contohnya apa subjek? Contoh kalimat ada subjeknya. Saya makan nasi. Nah saya itu subjek. Kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh kata kerja duluan. Harus subjeknya duluan. Kalau dalam bahasa Arab boleh kata kerja duluan. Makan saya nasi. Gitu. Saya subjek. Fa'il tuh. Orang juga. Iya. Yang ngerjain pekerjaan. Kan ada kerjaan berarti ada yang ngerjain. Yang ngerjain ini namanya subjek fa'il. Fa'il tuh marfu. Kalau maf'ul mansub. Analoginya mukul. Yang mukul yang dipukul a. Nah, gitu. Jadi yang mukul marfu. Yang dipukul mansub a. Ya enggak? Masa yang dipukul yang makal a. Berarti yang mukul agak kuat tangannya, sakit. Kurang jago dia berarti. Karena isim yang kena hukum marfu gampangnya aja, ini gampang. Akhir katanya berdoma Nah kita lihat. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Al-fa'il, fa'il itu huwa adalah al-ismul marfu'u, isim yang terkena hukum marfu. Al-madhkuru yang tersebut qablahu sebelumnya fi'luhu. Fi'ilnya pekerjaannya. Jadi sebelum
tersebut fa'il, disebutin dulu fi'ilnya, kata kerjanya. Gitu. Ini bisa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Indonesia. Agak boleh, harus pelakunya dulu, baru sebutin pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Arab, susunannya harus fi'il dulu, baru ntar ada fa'ilnya. Pekerjaannya dulu disebut, baru siapa yang ngerjain. Nahwu, contoh. Qoma Zaidun, berdiri Zaid. Berdiri kata kerja kan, koma. Siapa yang berdiri? Kan jawaban pertanyaan siapa, atau bisa juga apa. Di sini siapa? Siapa yang berdiri? Zaid. Zaid berarti fa'il, pelaku pekerjaan berdiri. Maka Zaidun dibacanya, nggak boleh Zaidin, nggak boleh Zaidan, karena dia fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Kalau dibaca Zaidan nggak boleh, karena fa'il harus marfu. Karena analogi tadi, kalau orang mukul, yang dipukul, kena pukul, bogem mentah. Koma itu fi'il madi masuk kategorinya. Kata kerja yang sudah dilakukan, telah berdiri Zaid. Contoh yang pakai fi'il mudhari. Fi'il kan ada 3, fi'il madi, mudhari, amr. Kalau mudhari sedang berlangsung, atau akan berlangsung, atau terus menerus berlangsung. Hal wal mustaqbal wastimror itu fi'il mudhari. Pekerjaannya sedang, atau pekerjaan akan, atau pekerjaannya terus menerus terkerjakan. Jadi masuk kategori simple present, present continuous, future continuous, itu mudhari. Paham? Kagak. Gak usah ente jawab, aneh ngomong. Kagak. Kita juga paham. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal kasih sedang makan, akan makan, selalu makan, gitu kan. Dia selalu makan setiap pagi. Dia akan makan nanti siang. Dia sedang makan pagi. Nah, itu. Makannya makan-makan aja, tinggal tambahin sedang, akan, atau selalu. Kalau dalam bahasa Arab pakai wazan fi'il mudhari. Wazan fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhari'ah. Anataya, akumu, nakumu, takumu, yakumu. Itu awalnya fi'il mudhari. Atau ada kata awalnya hamzah, awalnya huruf nun, awalnya ya, atau awalnya ta. Perlu dicurigai bahwa dia fi'il mudhari. Curigai fi'il mudhari kalau ente nggak tahu artinya. Diwaspadai. Jangan-jangan nih fi'il mudhari. Gitu. Tapi nanti tahu dengan sendirinya. Ini tahap awal aja. Contoh tuh, yakumu amrun, sedang berdiri. Amr. Amrun, nggak boleh amron, nggak boleh amrin. Kenapa? Karena dia fa'il. Posisinya di kalimat itu. Fa'il itu harus marfu. Marfu itu akhirnya doma. Doma atau domatain. Qoma Zaidun, yakumu amrun. Kenapa ciri-cirinya dikatakan fa'il? Ya dia pelakunya. Harus ngerti arti katanya dong. Gampang dari susunan dah. Kalau susunan normal abis fi'il, sesudahnya itu fa'il. Meskipun bisa aja ntar abis fi'il bukan fa'il, tapi maf'ul. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, yakhsha itu kan fi'il. Allah sesudah yakhsha, dia bukan fa'il di situ. Dia maf'ul, qadam. Gitu. Tapi itu susunan yang kelanjutan. Kalau susunan standar awal, sesudah fi'il, fa'il dulu, baru ntar maf'ulnya. Sesudah kata kerja, subjeknya, pelakunya, baru objeknya. Paham? Paham yang begini mau? Paham. Malu menyamuk. Gitu ya. Itu koma fi'il tuh. Berdiri kan kata kerja kan.
maka kata sesudahnya itu fa'il. Zaidun. Telah berdiri, siapa yang diri? Zaidun. Oh, Zaidun yang berdiri. Yakumu, sedang berdiri, siapa yang sedang berdiri? Amrun. Jadi kalau kita membaca atau kita dengar orang mengatakan kata kerja, saat mati kita langsung bertanya, sudah makan? Inti langsung nanya, maksudnya siapa yang sudah? Dia langsung jawab, gembul. Oh, gembul sudah makan. Berarti gembul subjek, pelaku makan kalimat itu. Bahwa ala kismaini, file itu ada dua bagian, ada dua golongan file. Zohirun, pertama filenya zohir, nyata, nggak ngumpet-ngumpet, kelihatan ketulis kalau tulisan, kesebut kalau perkataan, gitu ya. Ente nggak usah nyari-nyari, udah langsung koma Zaidun, jawaban siapa yang koma Zaidun. Yakumu amrun, siapa yang yakumu amrun. Kan jelas tuh, zohir tuh. Apa yang zohir? Wa madalla ala musammahu bila qaidin, yaitu yang menunjuk atas yang disebut padanya. Bila qaidin, tanpa ada qaid. Untuk mengenalnya ada ikatannya, ada candanya, ada cirinya. Contohnya apa? Kazaidin wa rajulin. Seperti kata Zaid dan kata rajul. Qoma Zaidun atau Zaidun. Menunjuk apa yang disebut, nggak perlu ente cari ciri. Cari alamat, tanda, nggak usah. Nggak ada koid, nggak perlu koid. Karena udah muncul, udah langsung terpampang jelas, gamblang. Zaid. Yakumu rojulun, gitu kan. Maka rojulun fa'il, zohir tuh. Selain zohir ada yang mutmarun, tersembunyi. Mutmarun. Bentuknya domir. Disebutnya domir. Mutmarun. Bahwa madalla ala mutakallimin, yaitu yang menunjuk atas yang ngomong, orang pertama. Au mukhatabin, atau yang diajak ngomong, orang kedua. Au ghaibin, atau yang diomongin, orang ketiga. Contoh ana, saya, mutakalim tuh, orang pertama kan yang ngomong. Anta, mukhatab gitu, orang kedua yang diajak ngomong. Huwa, dia kan yang diomongin. Dia tuh yang makannya satu rice cooker aja habis. Nah, itu kan orang ketiga tuh, bukan yang diajak ngomong gitu. Ya tampil Ratuli, emang harus Ruli. Kenapa mutmar? Kenapa tersembunyi? Karena enggak tersebut langsung. Tersebut sih sebenarnya, cuma kita harus kenalin. Karena dalam penyebutannya dia tersembunyi pada fiilnya. Contoh koma, yang mutakalim misalnya. Saya berdiri, saya telah berdiri. Kumtu, nggak ada ananya. Kumtu, telah berdiri siapa? Lihat tuh itu menandakan bahwa itu saya yang berdiri. Kumtu. Akal tuh, telah makan siapa? Oh tuh, berarti itu saya, anak. Jadi nggak kata yang terpisah dari kata kerja itu. Dia ada di kata kerja itu penulisannya atau pengucapannya. Kumtu, bukan kumtu ana, kumtu. Udah kumtu aja. Kalau anta gimana? Kumta, akalta. Berarti anta tuh. Anta itu kan orang kedua yang diajak ngomong. Mutmar kan? Kenapa mutmar? Karena nggak tersebut, bukan koma anta, bukan kumta. Kalau Zaidun kan tersebut koma, siapa yang koma? Zaidun. Kalau kumtu, ya kalau orang nggak tahu kumtu itu dasarnya dari mana? Kumtu, siapa yang kumtu? Terus siapa yang kumtu? Saya kembali ke anak, ke gua. Koma, siapa yang koma? Tuh anak. Ya sembunyi kan? Minimal buat ente yang belum begitu menguasai sorok, kan bingung sendiri ente. Kalau anda bilang kumna, siapa yang berdiri? Kumna, siapa? Kan sembunyi kan? Kami. Nah kami, tuh nahnu.
Nah, kalau kumti, siapa yang berdiri? Iya, perempuan. Iya. Oh. Anti, kamu perempuan. Ti, kalau ta, anta. Sembunyi kan? Nah itu ente penting nggak tahu. Harus ada ilmunya buat tahu di situ. Nah, itu belajar sorof tuh. Penjelasan tentang itu ilmu sorof. Kalau nahu mengurai posisi di kalimat. Perubahan kata sorof. Sorof harus demen ngapal. Karena sorof nggak bisa ente kalau nggak mau ngapal. Kebanyakan teori cuma puyeng sendiri ente. Penguasaan sorof harus didasari dengan ngapal. Setelah ngapal baru cari alasannya kenapa begini, kenapa begitu. Seperti jamak dari kata imam adalah a'immatun. Asalnya bukan a'immatun, a'mimatun. Ada yang dinukil tuh dari a'mimatun. Kasroh pada mim yang pertama ditarik, disematkan ke hamzah yang kedua. Tadi kan a, hamzah yang kedua sukun. Dikasih kasroh ngambil dari mim yang pertama. Jadi ai. Mimnya jadi mati dong. Setelah mim ada mim lagi berbaris fathah, maka dilebur. Untuk melebur berarti tinggal kasih tasdid, maka a'immatun. Gitu. Itu ada di pelajaran sorof teori. Baca Al-Kilani yang lagi baca mendengarkan perubahan kata tuh kan. Jadi fa'il ada yang zohir, ada yang mudmar. Yang zohir emang kelihatan, yang tadi tuh tersebut nama, jenis. Koma rojulun telah berdiri seorang laki-laki. Koma kitun telah berdiri kucing. Koma kalbun telah berdiri anjing. Koma hisonun telah berdiri apa? Kuda. Jelas tuh kan. Tapi kalau domir kumtu, kumta, kumti, kumna itu takalim dan mukhatab. Yang gaib koma. Koma itu yang berdiri siapa? Huwa. Kalau komat yang berdiri siapa? Nah, tersembunyi kan. Dia perempuan. Kalau koma siapa yang berdiri? Huma. Ada dua tuh. Dianya ada dua. Laki. Kalau perempuan komata. Berarti dua perempuan berdiri. Komu, hum. Tiga orang jenis laki-laki yang berdiri. Kumna, hunna. Tiga orang perempuan yang berdiri. Akala, dia, huwa. Akala, huma. Akalu, hum. Akalat, hiya. Akalata, huma. Huma perempuan. Akalna, hunna. Sembunyi kan, nggak tersebut. Ngumpet di situ. Tapi bisa dikenali. Gimana ngenalin? Pakai ilmu sorof. Sorof ya, bukan saraf. Kagak sanggup belajar sorof jadi saraf. Konslet. Kagak lah. Itu emang dasarnya aja. Orang yang males mikir, ngumpet-ngumpet akhirnya jadi saraf. Az-zahiru, fa'il yang zahir, nahu qaulika, contoh perkataan engkau, koma zaidun. Koma zaidun, jelas tuh kan zaid fa'il. Faqama fi'lun madin. Koma itu fi'il madi, masa lalu udah terjadi. Mabniyun, bentuknya mabni. Ala fathin zahirin, atas baris fathah yang nyata. Fi akhirih, di akhir kata kerjanya. Koma, mabni itu. Dan untuk huwa itu harus koma. Zaidun itu kan masuknya orang ketiga kan, berarti huwa karena satu kan, dan laki dia. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bidhammatil zahirati. Dan zaid adalah fa'il yang marfu' dengan dhammah yang zahir, yang nyata. Zaidun nyata kan, karena ada yang tidak zahir nanti. Paham sampai situ? Paham? Bener. Apa yang belum paham, di mananya yang nggak paham? Yang mana yang nggak paham? Nggak tahu juga yang mana yang nggak paham. Paham? Enggak, belum. Di mana yang nggak paham? Nggak tahu, emang nggak paham. Nggak paham saya, di mananya yang nggak paham. Ya susah. Nyasar doang ini udah. Salah tujuan.
Lu nyasar? Iya nyasar nih. Lu di mana? Ya nggak tahu nih gue nyasar. Emang lu mau kemana? Gue juga nggak tahu gue mau kemana. Ya susah. Fa'il itu subjek tahu makan, telah makan. Karena sumber tanya kita kalau telah makan. Siapa yang telah makan? Adi datang, tiba-tiba Ruli bilang, udah pergi. Adi nanya, siapa yang udah pergi? Ditanya tuh, fa'ilnya siapa? Nanti main ngomongnya udah pergi. Sebutin, si Fulan udah pergi. Oh, itu fa'il. Menjawab siapa yang melakukan pekerjaan. Ruli main ke rumahnya Ardi. Pas jam makan siang. Ujuk-ujuk Ruli langsung ngomong, udah makan. Ardi belum nawarin makan, udah ngomong duluan. Udah makan. Udah makan. Bingung Ardi. Ngomong apa ente udah makan? Nyindir. Siapa yang udah makan? Gue udah makan. Oh, kirain. Nah, jawaban tentang siapa yang udah makan itu fa'il namanya. Dan fa'il marfu. Yang gampang kalau isim yang terkena hukum marfu akhirnya u, doma atau domatain. Kalau domatain kan zaidun. Paham di situ? Itu zohir tuh. Yang nggak zohir kalau fa'ilnya nggak tersebut secara terpisah. Dia ngumpet dalam kata kerja itu. Nah itu mutmar namanya. Udah sampai situ dulu dah. Kebanyakan kan kalau daun sonyong, daun talas disiram segayung, sisanya segitu, disiram seember, sisanya segitu, disiram setempayan sama. Daripada nyiram banyakkan sisanya segitu, mendingan kita siram segelas kecil aja sama segayung. Udah nutup aja siapa yang suruh nutup. Semangat banget nutup. Ya, kalau alam bisawab. Itu dong apa aja lagi.